Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ajeng Puspita Arum dengan NIM 06021282530021, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perbandingan beberapa forum diskusi berbicara kritis, yaitu diantaranya ada diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokium, dan juga debat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu diskusi panel, yang dimana diskusi panel merupakan forum ilmiah yang melibatkan beberapa narasumber untuk membahas suatu topik di hadapan audiens. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan berbagai sudut pandang sehingga peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas. Biasanya diskusi panel melibatkan 3-6 pembicara serta satu moderator dengan peserta yang berkisar antara 20 hingga 100 orang dan umumnya berasal dari kalangan akademisi, peneliti, atau praktisi. Tugas dari moderator itu sendiri yaitu untuk mengatur jalannya diskusi dan memandu sesi tanya jawab pada kegiatan diskusi panel ini. Untuk tingkat formalitasnya yaitu bersifat bersifat semi formal namun tetap interaktif karena masih ada sesi tanya jawab antara pemateri dan audiens. Kemudian hasil dari diskusi panel sendiri itu menghasilkan beragam pandangan atau solusi terhadap suatu isu yang dibahas. Kemudian materi yang kedua yaitu seminar, yang dimana seminar adalah kegiatan ilmiah yang membahas suatu topik atau hasil penelitian melalui presentasi materi yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Tujuan utama seminar yaitu menyebarkan pengetahuan serta memperdalam pemahaman peserta terhadap suatu bidang kajian. Biasanya seminar menghadirkan 1-3 pemateri dengan didampingi satu moderator. Jumlah pesertanya itu bisa sekitar 30 hingga 200 orang yang dapat terdiri dari mahasiswa, dosen, peneliti maupun praktisi. Tugas moderator sendiri yaitu untuk memperkenalkan pemateri pada saat pembukaan seminar, kemudian mengatur waktu pemateri menjelaskan materi, kemudian yang terakhir memimpin jalannya diskusi di dalam seminar. Untuk tingkat formalitasnya yaitu lebih formal dibandingkan diskusi panel dan memiliki struktur yang lebih jelas, dan hasilnya itu bisa meningkatkan pemahaman peserta serta mendorong pertukaran gagasan antar peserta. Kemudian yang ketiga yaitu konferensi, yang dimana konferensi ini merupakan pertemuan ilmiah yang menghadirkan para ahli untuk mempresentasikan serta mendiskusikan hasil penelitian. Kegiatan ini juga bertujuan membangun jaringan akademik dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Biasanya konferensi ini diisi dengan 10 hingga 50 pembicara yang dibagi dalam beberapa sesi. Karena forum ini berskala besar, maka pembicara juga lebih banyak dibandingkan forum-forum sebelumnya. Tetapi peserta di dalam forum ini bisa mencapai ratusan bahkan ribuan dari berbagai kalangan. Kemudian tugas moderator dalam konferensi ini yaitu mengkoordinasikan sesi presentasi dan memastikan waktu setiap pembicara itu teratur dan tidak berlebih. Kemudian tingkat formalitasnya yaitu sangat formal serta biasanya diselenggarakan dalam skala besar dan menghasilkan publikasi ilmiah, prosiding serta kerjasama penelitian. Untuk materi yang keempat yaitu simposium, yang dimana simposium ini adalah forum ilmiah yang menghadirkan beberapa pembicara untuk membahas suatu topik dari berbagai perspektif keilmuan. Tujuannya agar peserta memperoleh analisis yang lebih komprehensif mengenai suatu permasalahan. Simposium ini biasanya menghadirkan sekitar 3-5 pembicara serta satu moderator, yang dimana pesertanya juga itu sekitar 30 hingga 150 orang yang umumnya dari kalangan akademisi dan peneliti. Tugas moderator dalam simposium ini yaitu untuk mengatur urutan presentasi serta menjaga fokus pembahasan agar tidak melenceng dari topik yang dibahas. Kemudian bersifat formal dengan pembahasan ilmiah oleh para ahli dan menghasilkan analisis yang mendalam dari berbagai sudut pandang ilmiah dari para ahli. Kemudian yang kelima yaitu kolokium, yang dimana kolokium merupakan forum akademik yang membahas topik atau hasil penelitian melalui presentasi singkat yang dilanjutkan dengan diskusi mendalam. Tujuannya untuk memperkaya pemahaman peserta melalui dialog langsung dengan narasumber. Kolokium ini biasanya melibatkan satu pembicara utama dengan satu moderator. Pesertanya juga bisa lebih sedikit dibandingkan forum-forum sebelumnya, yaitu sekitar 10 hingga 40 orang dengan fokus pada diskusi yang mendalam. Tugas dari moderator yaitu untuk memfasilitasi interaksi dan dialog antara pembicara dan peserta. Untuk tingkat formalitasnya yaitu formal
berdiskusi yang mempertemukan dua pihak atau lebih dengan pandangan berbeda mengenai suatu isu. Tujuan dari debat itu sendiri yaitu menguji kekuatan argumen serta melatih kemampuan berpikir kritis peserta. Nah, debat itu biasa melibatkan dua tim yang berlawanan yang biasa disebut dengan tim pro dan tim kontra yang biasanya masing-masing terdiri dari 2 hingga 3 orang per timnya. Kemudian ada satu moderator dan beberapa juri yang menilai jalannya debat. Kemudian peserta dalam debat ini biasanya peserta yang menyaksikan biasanya terdapat dalam sekitar 20 hingga 200 orang. Kemudian tugas moderator itu sendiri yaitu untuk mengatur giliran berbicara serta memastikan aturan debat itu dijalankan dengan baik dan benar. Untuk tingkat formalitasnya yaitu formal dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menghasilkan argumen yang kuat dan melatih kemampuan berpikir kritis peserta dan audiensnya. Itulah tadi pembahasan tentang perbandingan berbagai forum berbicara kritis dari mulai diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokvium, dan juga debat. Sekarang saya akan menjelaskan rancangan kegiatan ilmiah dengan tema pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Dalam kegiatan ini saya akan memilih forum seminar yang dimana forum seminar ini menurut saya memungkinkan penyampaian materi itu secara tertutup dan sistematis. Kemudian narasumbernya itu juga berkompeten untuk peserta dapat langsung bertanya dan berdiskusi sehingga pemahaman mereka lebih mendalam. Selain itu, seminar dapat mengakomodasi jumlah peserta yang cukup banyak tanpa mengurangi interaksi. Format ini juga fleksibel untuk menampilkan contoh penerapan teknologi dalam pendidikan secara nyata. Untuk strukturnya yaitu saya mengusulkan terdiri dari durasi keseluruhan yaitu kurang lebih 120 menit dengan rincian sebagai berikut, yaitu pembukaan sekitar 15 menit yaitu dimulai dari sambutan dari pihak fakultas dan pengenalan tujuan seminar. Kemudian sesi materi yang pertama sekitar 30 menit dengan menjelaskan konsep dasar teknologi dalam pendidikan tinggi, dan sesi yang kedua itu 30 menit juga dengan membahas contoh penerapan teknologi yang efektif di dalam pendidikan tinggi, dan yang keempat itu ada diskusi dan tanya jawab sekitar 35 menit yang dimana peserta itu dapat bertanya dan berdiskusi langsung dengan narasumber, dan yang terakhir itu penutup yaitu 10 menit dengan menyiapkan atau memberikan kesimpulan atau rangkuman materi dari seminar yang didapat dan pesan penting untuk implementasi teknologi. Nah, itulah tadi struktur acara seminar yang saya usulkan. Kemudian ada juga tantangan dan juga solusi dalam kegiatan seminar ini, yaitu yang pertama biasanya peserta itu kurang memahami konsep teknologi sehingga diskusi bisa kurang efektif. Solusinya, sebelum seminar peserta bisa diberikan materi pengantar berupa ringkasan konsep dasar teknologi. Kemudian tantangan yang kedua yaitu keterbatasan waktu untuk tanya jawab. Karena banyak peserta ingin mengajukan pertanyaan, maka biasanya waktu itu tidak bisa menutupi dari diskusi yang sudah dilakukan. Kemudian ada juga cara mengukur keberhasilan kegiatan, yang dimana keberhasilan seminar dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu jumlah peserta yang hadir, yang dimana jika jumlah peserta yang hadir itu sesuai target maka bisa dikatakan berhasil. Kemudian ada tingkat partisipasi peserta yang bisa dilihat dari pertanyaan yang muncul ketika sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang ketiga itu refleksi peserta melalui kuesioner atau umpan balik mengenai pemahaman mereka terhadap materi. Nah, jika peserta aktif bertanya, berdiskusi dan memahami materi yang disampaikan, maka seminar dapat dikatakan berhasil. Itulah tadi pembahasan saya mengenai perbandingan dan juga rancangan kegiatan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.